Ya, oke, teman-teman, di sini kita akan latihan. Mungkin kalau ada yang baru pertama kali datang, Irha Songwriting Club Irha Songwriting Club ini adalah komunitas menulis lagu yang gratis, siapapun boleh ikut. Yang biasanya dilakukan di Ras Pamulang, tapi mungkin untuk bulan ini kita akan menyelenggarakannya di Kios Ojo Kios. Sekali lagi makasih ya teman-teman Kios atas kesediaannya menerima kami ini. Dan sebenarnya ini adalah kegiatan di mana kita bisa nulis lagu bareng-bareng, either kolaborasi atau sendiri-sendiri. Tapi yang penting adalah, yang selalu aku ingat, kalau kita mau jadi penulis lagu, tidak ada cara lain untuk kita menjadi seorang penulis lagu yang baik selain kita latihan nulis lagu terus-terusan. Mau itu selesai, mau nggak selesai, tapi lu latihan nulis. Apapun itu pokoknya lu nulis. Kenapa? Kalau misalnya gitaris, gue harus fingering setiap hari. Kalau vokalis harus vocalizing, gitu. Kalau drummer harus sticking. Tapi kalau penulis lagu ya lu harus nulis lagu, gitu. Dan nulis lagu itu lumayan kompleks. Kalau bisa dibilang, mungkin kalau dipikir-pikir masa sih kompleks gitu ya. Kalau kita mau analisa serius, iya ternyata. Karena kita harus bisa membuat imajinasi yang sangat luas terhadap satu, misalnya kalau teknis, melodi. Apa yang kalian lakukan kayak humming, itu imajinasi. Berarti ada nada di situ, berarti kalian harus mengimajinasikan nada, melodi dan segala macam. Dan ini contoh yang baik karena mungkin di sini ada si gitar ya, tapi aku pengen kita practice untuk coba nggak ada instrumen gitu dan mengoptimalkan itu. Yang kedua adalah kalian harus bisa mengimajinasikan ritme. Woi, beri tepuk tangan untuk penikmat soto. Ini karya teman-teman ya. Artis datang belakang ya. Datang duduk depan. Datang duduk depan. Ayo kami tahu sini. Duduk depan. Gitu. Nggak boleh. Udah ngisi. Tapi pesan kopi dulu. Nah, apa namanya? Jadi yang pertama adalah melodi, yang kedua ritme. Kalian harus membayangkan ritme. Itu kira-kira kayak gimana ya, mau bikin lagunya ritmenya kayak apa ya, terus tiba-tiba kalian bisa nyanyiin gitu, atau bisa nulis, atau misalnya dari melodi itu sendiri aja udah bisa jadi ritme. Contoh lagu dengan ritme tapi cuman satu nada tapi catchy banget, ada yang tahu gak? Cuma satu nada doang nih, satu not tapi anjir hits. Mungkin gak panjang-panjang, tapi paling gak di bagian itu hanya cuma satu nada doang. Ih gila, gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu serius. Oke. Cuma satu nada. It's a rhythmical. Gue gak tahu liriknya apa, tapi it's only one notes. Terus coba bayangin segitu panjang phrase cuma butuh satu not. It's only one note. Iya kan? Kenapa? So it's only one note. But if you can imagine the rhythm, then you can make songs. Iya kan? Cuman dari itu doang. Melodi. Aduh, gue nggak bisa melodi banyak-banyak, Mbak. Ada rapper kita, ada Bulldog, ada Fikar, ya kan? Gue cuma bisa nulis lirik, gue nggak bisa nyanyi. Terus lo nggak bisa bikin lagu gitu? Bisa. Iya kan? Ada saudara-saudara kita juga, ada Fikar sama Bulldog, mereka rapper, hip hop. So there is no reason untuk kita nggak bisa mengekspresikan kita melalui musik, tulisan, lagu, puisi, apapun itu yang ketika kita ingin lakukan gitu. So, Irha Songwriting Club. Tapi sekali lagi, gue di sini sih sebenarnya bukan sebagai mentor atau sebagai apa ya, tapi sebagai guru BK ya. Jadi gue tuh dengerin aja sebenarnya gitu. Jadi kayak yaudah yuk kita latihan bareng, terus kemudian kita presentasi, mencoba untuk kayak bikin sesuatu, and then
let's make it something gitu. Dan menurut aku itu bisa dilakukan bareng-bareng, dan aku di sini juga belajar, udah terbukti banget gue banyak belajar banget dari teman-teman yang hadir. So kita akan latihannya adalah let's make seperti biasa kita akan bikin lirik bersambung. Woi, oke. Ini untuk ini aja warm up ya kan. Nah, ini sebenarnya duduknya kalau nggak mau baris gini sebenarnya juga nggak apa, tapi nggak apa deh, untuk sementara baris aja lebih gampang ya. Soalnya gue takut yang belakang nggak kelihatan nggak sih? Ntar coba. Maju. Ini di take out jadi paling depan dia, Hon. Gimana? Ini di take out 3 jadi paling depan. Oh iya. Tapi kita maju aja gitu. Kita maju aja deh kalau gitu. Maju, nah, oke ya. Ya, kita bikin lirik bersambung. Gimana? Oke, bikin nadanya nanti aja, penting lirik aja dulu. Kelihatan nggak nih? Semua kelihatan ya? Oke, kita lirik bersambung itu apa? Jadi intinya satu orang akan menyumbangkan satu baris. Ya, satu baris. Nah, yang lain nyambungin. Ini untuk kayak ngelatih misalnya connection antara phrasingnya, atau misalnya kalian disitu bisa melihat suku kata, apakah suku katanya mau dipadankan. Kalian bisa mau melihat di belakang kira-kira mau dikasih rhyme, rima, mau sama rimanya. Ada yang nggak tahu rima? Rima itu adalah bunyi belakang kata yang sama, atau misalnya perpola. Misalnya contohnya, aku cinta padamu, tapi aku terus pilu. Nah itu berarti mu sama pilunya sama. Apa iya itu uu. Tapi kalau mau beda juga nggak apa-apa. Nggak ada aturan. Yang penting semuanya kita latihan aja, is for warming up ya. Oke, mulai dari apa ya, topiknya dulu aja deh. Apa kira-kira ya? Toko buku. Toko buku, oke. Let's go. Setuju? Setuju? Setuju gak? Setuju. Oke, setuju ya. Toko buku nih ya. Oh, seru banget. Toko buku. Oke, gini. Ini sekalian juga ngelatih sense kita, ya. Dalam nulis, kembali lagi, di sini ada yang namanya, kalau nulis itu ada yang namanya object writing. Jadi kita bisa menulis sebuah objek atau suatu hal, tapi perspektif kita bisa melalui indera kita, dari penglihatan, pendengaran, dari penciuman. Misalnya contoh, kalau misalnya topik atau misalnya objeknya, misalnya contohnya kopi gitu, coklat menghitam, kulihat warna yang legam, misalnya gitu. Nah, berarti itu kan visual. Tapi kalau misalnya aroma menusuk yang menggugah selera, itu udah pakai penciuman. Kalau misalnya peraba berarti? Perasa. Iya. Peraba berarti kayak misalnya contoh, Kulitmu halus. ya, kulitmu halus. Maksudnya kopi nih, contohnya kopi Hon, bukan cewek ya. Berasanya gitar. Oh, gitar maksudnya. Oh ya. Misalnya contoh kalau tekstur kayak semakin kasar, semakin kasar kurasakan pahit rasamu. Nah itu udah ada kasar, ada dua ya. Karena kan kalau kopi di grinder itu bisa pilih halus atau kasar. Semakin pahit itu udah ada indera perasa, pengecap gitu. Jadi itu juga sangat bagus kalau misalnya kalian mau mencoba mendeskripsikan sesuatu. Misalnya contohnya kalau toko buku ya, siapa tahu kalian bisa, itu membantu kalian untuk bikin lirik bersambung ini. Oke, let's go. Siapa volunteer pertama, apa mau dari depan? Dari depan. Ya udah dari depan. Oke, let's go. Agung. Kurang. Agung, gas. Seperti lembutnya halaman pertama di bulan September. Widih, seperti lembutnya halaman pertama di bulan September. Gas, lanjut. Ke belakang atau ke depan, samping? Samping. Yaudah, Ivan. Gampang. Sesuai umur aja. Ini kelihatan nggak sampai belakang, guys? Sampai belakang kelihatan? Oke. Di Di zoom dikit ya? Gimana sih caranya? digedein fontnya, Mbak. Komen plus. Komen terus kagak bisa, Hon.
Komen plus Komen plus kagak bisa sayang. tiup. Ya, Nggak bisa ini di pages soalnya bentar. font size. Font size aja ya. Di font size aja. Nggak bisa ya? Bisa nih. Mesti di select gitu ternyata. Select. Ini kelihatan? Ya. Kelihatan, Mbak. Seperti lembutnya halaman pertama di bulan September. Lanjut. Di sudut ruang putih, Ya. di sudut ruang putih, kulihat engkau menerka kata. Gila. Bener kakak. Di sudut ruang putih, kulihat engkau. Menerka kata. Udah banget. Nggak apa-apa. Bentar. Lanjut. Boleh juga. Boleh juga ya. Habis ngeliat penerka. Iya. Oh. Bisa. Lanjut Daniel. Kumpulan cerita yang tertata manis. Idi, cakep. Lanjut. Mau busdog apa? Ada. Ya udah, busdog. Berarti dari sisi kanan ya, kiri kalian. Belajar dari masa lalu biarkan jadi sejarah. Waduh. Belajar dari masa lalu, Biarkan jadi sejarah. biarkan jadi sejarah. History. Oke. Gas. Lanjut. JK. Kubalik halaman demi halaman bersamamu. Oh. Bookstore deh. Demi halaman bersamamu. Oke, gas. Alda. Parasmu bak mentari di sepanjang ruang. Waduh. Pantesan aja. Lanjut. Istiqlal. Tertuang di Alenia Widih. Dia kayak anak Radit ini. di ujung mata. Wih, gila. Di ujung mata. Apa tiba-tiba British langsung sini? Iya, lanjut. Tara. Air mataku menetes di air mataku menetes di sampul halaman terakhir. Waduh. Tutup nih surat terakhir. Iya, air mata. Ref ini Ternyata biasanya. sedih ya, air mataku menetes di sampul halaman terakhir. Kode lain tanda tangan sih. Oke, ini kita baca dulu dari atas ya. Seperti lembutnya halaman pertama di bulan September, di sudut ruang putih kulihat engkau menerka kata, kumpulan cerita yang tertata manis, belajar dari masa lalu biarkan menjadi sejarah. Kubalik halaman demi halaman bersamamu, parasmu bak mentari di sepanjang ruangan, tertuang di alinea di ujung mata, air mataku menetes di sampul halaman terakhir. Gila. Beri tepuk tangan dulu sampai sini. Ini kelihatannya kalau mau menginterpretasi apa nih yang terjadi? Pertemuan dan perpisahan. Pertemuan dan perpisahan ya. Ini lagi kangen ini. Lagi kangen. Bu. Boleh. Ini buat inspirasi yang berikutnya ya, Ras. Lumayan. Rob. Ini kayak pre-chorus Sabi lah nih. Kan udah. Oke, guys. Apa kira-kira nih yang sesuai, udah tau lah vibe-nya ya. Kira-kira kayak apa vibe-nya? Apa ya? Nggak terbiasa lagi. Apapun aman aja kok. Cuman latihan. Izinkan sejenak untuk meresap, Untuk meresapi yang sudah terjadi. Waduh, gawat. Ayo Fabian, tugasmu berat ya. mulai dramatis. Ayo lanjut. Pressure.
Jendela masa lalu untuk menatap masa depan. Waduh, jendela masa lalu untuk menatap masa depan ya. Menata masa depan. Oke. Baiklah, mulai agak move on ya. Gini nih. Ayo Bang Fikar. Apa mbak? Coba mengikuti Ku coba mengikuti langkah intuisi karena hidup ini lebih indah daripada sejuta prosa dalam puisi. Waduh, karena hidup ini lebih indah daripada sejuta prosa dalam puisi. lumayan lah ya, gue mengetik 10 jari. Sejuta prosa dalam puisi, benar? Yang lebih indah kali. Fanya ya, oke Fanya, gas Fanya. Ada jahitan silabel. Wih, Bukan berarti diam tanpa arti. wih. Oke, lanjut. Wira, Wira. Sablang berarti. Ayo, ada Kidzi di belakang. Ayo, let's go Kidzi. Aduh. Ya, Wira dulu, Wira. Gas Wira. Indahnya tulisan ini kerap mengingatkanku akan hangatnya hadirmu di kala itu. Indahnya tulisan ini apa? Kerap mengingatkanku akan hangatnya hadirmu di kala itu. Mengingatkanku akan hadirmu di kala ini. Hangatnya hadirmu. Hangatnya hadirmu. Oke, lanjut lagi. Res. Gas. Ku coba membaca dirimu, namun ku tak dapat mengerti bahasa isyaratmu. Waduh. Silent treatment. Namun, Lost in translation. ku tak dapat mengerti syaratmu ya? Sorry, benar. Tak dapat mengerti bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Oke, lanjut. Dan pada setiap harum buku baru yang kubuka, kutemukan dirimu. Setiap pada Dan setiap pada harum buku baru kutemukan dirimu. Ya. Gila, Dan berat. pada setiap berarti ya. Dan Pada setiap. oke, dan pada setiap boleh. Udah habis? Andin, ayo Andin, gas Din. Ini ngapain ya? Ini ngapain? Skena, lanjutin aja Lempar pantun, Din. Bes. Baru datang. Iya nggak apa-apa. Topiknya toko buku. Tapi pakai sense ya, Mbak? Apa? Pakai sense. Bebas. Itu essence kan hanya membantu saja. Oke. Ini berarti final phrase ya? Mas Reza mau ikut nggak usah langsung saya. Goresan kisah. Kenapa? Goresan kisah Goresan kisah. dalam lembar demi lembar yang tak pernah mati. Oke, beri tepuk tangan semuanya. Kita udah jadi satu tulisan yang manis sekali. Coba kita baca ya. Bentar, ini gue mau nge-layoutin yang gitu gimana sih caranya? Bentar. Format Quran. Gimana sih format itu tuh caranya tuh, ya Allah. Ini. Nah. Seperti lembutnya halaman pertama di bulan September, di sudut ruang putih kulihat engkau menerka kata. Kumpulan cerita yang tertata manis, belajar dari masa lalu, biarkan jadi sejarah. Kubalik halaman demi halaman bersamamu, parasmu bak mentari di sepanjang ruangan. Tertuang di alinea di ujung mata, air mataku menetes di sampul halaman terakhir. Izinkan sejenak untuk meresapi yang sudah terjadi. Jendela masa lalu untuk menata masa depan. Ku coba mengikuti langkah intuisi karena hidup ini lebih indah daripada sejuta prosa dalam puisi. Ada jahitan silabel bukan berarti diam tanpa arti. Indahnya tulisan ini kerap mengingatkanku akan hangatnya hadirmu. Di kala itu,
Ku coba membaca dirimu, namun ku tak dapat mengerti bahasa isyaratmu. Dan pada setiap harum buku baru, ku temukan dirimu, goresan kisah dalam lembar demi lembar yang tak pernah mati. Oh gila! Gombal. Gombal. Ya. Tapi seru banget ya. Nah, kita udah dapat. Ngajak balikan Iya, mulai nih. coba ya. Nah, ketika udah jadi kayak gini, lalu kita bisa apa? Apa yang bisa kita lakukan dari ini? Banyak sebenarnya. Dan setiap orang kurasa punya caranya untuk menginterpretasi ini. Apakah sebagai tulisan aja, atau sebagai sajak, atau sebagai apa? Ada siapa? Kitsi. Oh, ada Yehan sama Kizi. Boleh? Ayo, bisa nambah. Goresan kisah dalam lembar demi lembar yang tak pernah mati. Punchline nih biasanya nih terakhir. Masa nih Han nih. Ya, kita butuh 2 baris terakhir koda lah. Yuk. Koda. Pokoknya topiknya toko buku. Dan ini kalau misalnya ngelihat dari bacaan ini kalian bisa menginterpretasi kira-kira apa. Nah, kalian bikin masing-masing satu baris. Gas. Ihan. Go. Baru juga dateng. Ini disuruh Mas Resa soalnya kalian nggak bisa nolak. Bisa aja. Yuk. Apa? Kitzi dulu deh. Gas. Gas. Yehan udah nemu? Udah? Yehan? Keluarin aja Han. Gas. Siapa duluan boleh? Ya, oke Han. Dapatkan, Lakukan? iya, Oke. lakukan indahmu membuatku rindu. Oke. Membuatku rindu. Iya. Oke. Dan aku tutup kisah ini dengan sendu. Oke, baik. Jadi lumayan roller coaster ya dalam satu lagu ini perasaannya. Tidak apa-apa. Ada yang mau langsung bikin lagu dari sini? You guys wanna try? Segini aja bisa, boleh. Misalnya 4 ini. Oke, kalau misalnya mau dibagi, ini mungkin bisa jadi nggak perlu ada mana yang verse, mana yang rap, mana yang apa, tapi semua bisa mengalir aja. Or kalau misalnya kita mau coba, everyone can sing the phrase, ya, Boleh. gitu aja. Jadi setiap orang nyanyiin atau bacain bagian-bagiannya. Kita tentuin temponya, ya, ya. Sama, nah, sebenarnya ada piano asik sih, Alda, asik. Tapi gue cuman butuh kayak semacam ting 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 gitu doang. Coba. Izin ya, Mas. Izin ya, boleh dipakai pianonya. Minta izin sama Asra. Kayak C and E tinggi tapi C tapi yang high C6 ya. Iya, terus tapi only 2 notes, 1/3-nya C and E. Yes. Terus mainnya ting 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 ting. Iya. Oke. Udah gini. Betah maininnya? Betah. Iya. Wah, Oke. jadi ini komedi funny. Liriknya nggak apa-apa. Gas. 1, 2, 3.
Go. Seperti lembutnya halaman pertama di bulan September. Oke. Terus aja. Terus. Lanjut. Di sudut ruang putih kulihat engkau menetap kapal. Oke, nice. 3, 1, 2, 3, gas. Kumpulan cerita yang tertata manis. Oke. Busdog nih. Nice. Busdog. Belajar dari masa lalu biarkan jadi sejarah. Yeay. Oke, lanjut. Satu nada pun nggak apa-apa, so any notes. Yang penting dibacain, dinadain, it's okay. 1, 2, 3. Balik halaman demi halaman bersamamu. Lanjut. Panas membak mentari di sepanjang ruangan. Yeah, lanjut. Tertuang di alenia di ujung mata. Oke, lanjut Tara. Air mataku menetes di sebuah halaman terakhir. Lanjut. Diamkan sejenak. Sambil sudah terjadi. Oh, nice. Jendela masa lalu untuk menata masa depan. Yeah. Gas. Putih langkah intuisi, kan hidup ini lebih indah daripada sejuta prosa dalam puisi. Yuk, lanjut. Ajaib tak silaba kan berarti tak terpati. Nice. Wira, 3, 4. Indahnya tulisan ini kerap mengingatkanku akan hangatnya hadirmu di kala itu. Oh, nice. Oke, lanjut. Coba membaca lalu dapat mengerti Oke. isyaratmu. Oh, Reza ya. Oke, nice. Lanjut. Pada setiap harum buku baru untuk mengenali dirimu. Nice. Lanjut. Tulisan kisah dalam lembar demi lembar yang tak pernah Mati. Yeah. Oke, lanjut ya, Han. Kizi. Habisin. Break. Musiknya break. Dengan sendu Coba lagi, sekali lagi. dan tutup kisah ini dengan sendu. Yeah. Nice. Oke. Nah, berarti apa sih sebenarnya yang kita dapatkan dari proses ini? Teman-teman, ada yang mau mengutarakan ininya nggak? Apa sih kira-kira yang kalian dapatkan dari proses ini? Ini kan secara nggak langsung kalian bikin lirik, terus kemudian kalian nyanyiin.
Dan kalian bisa dengar teman-teman yang lain juga melakukan yang sama. Terus apa yang kira-kira kalian bisa dapat dari ini? Ivan? Ini kan aku lebih ke highlightnya yang pas kita disuruh bikin anotasi sendiri kan. Itu aku terus chordnya kan tadi terbatas ya, kita harus ikut chordnya cuma satu. Dengan tim kita kayak di lebih ke dituntut untuk kreatif dalam keterbatasan gitu. Kreatif dalam keterbatasan. Oke, karena misalnya tadi chordnya cuman ya mungkin di situ aja gitu ya. Oke. Thank you. Ada lagi? Ya. Something new. Something new. Lirik atau kata yang jarang dipakai di sebuah lagu yang populer. Oke, benar. Jadi ada beberapa tadi yang paling contohnya? aku suka itu ada di bawah yang yang mana? Silabel. Jahitan, oke. Itu jarang banget. Jahitan silabel ya. Kayak ada satu kata yang mengganggu banget di sebuah lagu itu, nice banget. Iya. Itu ibaratnya kalau dalam sebuah teori lirik gitu namanya nggak klise. Kita udah pernah belajar ini kan di sebelumnya, klise. Jadi ini memang hal yang ini nggak klise ya, dia bisa masukin kata-kata ini gitu. Ya, menarik banget. Thank you. Ini siapa nih Jahitan silabel? Terima kasih ya, kehadiran pertamamu berkesan berarti ya. Oke, ada lagi yang mau memberikan opininya terhadap proses ini, apa yang dirasakan? Tegang ya pasti ya. Atau apa? Asbun. Ngomongin lo tuh kan asbun banget lo, hah? Lo kan sape, yuk. Aduh, ya apa kira-kira yang didapat? Panik ya boleh, ya JK. Dari melodi yang dibikin mereka, itu jadi nge-trigger kita buat kayak ada melodi di kepala lagi. Yes. Terus kayak nanti jadi kayak ada melodi lain lagi di kepala. Oke. Nice, aku catat ya tadi ya. Wah, tiba-tiba jadi kecil terlalu. Sorry. Jadi kalau tadi yang didapat adalah, kalau kata Ivan apa tadi, lebih ke mengatasi keterbatasan. Ya, mengatasi dengan kreativitas. Kalau tadi dibilangnya adalah menemukan diksi yang menarik. Kemudian barusan ada trigger notasi-notasi ya. Ada lagi? Mbak. Ya, Fik. Secara nggak langsung, kalimat pertama tuh ya Mbak ya. Ya. Itu menentukan alur cerita sampai akhir Mbak. Ya. Kalimat pertama bisa sebenarnya kan toko buku kalau menurutku bisa luas banget tuh, bisa out of the box juga kan. Betul. Bisa ya di dalam toko buku itu ada penjual misalnya, kalau kalimat pertama ngejual tuh pasti gue beli. Kayak menentukan. Iya benar. Secara nggak langsung orang kedua sampai terakhir tuh bakal itu. Jadi kalimat pembuka tuh kayak menentukan isi apa ya? Kayak menuntun. Iya. Makanya ya. saling berhubungan dari atas sampai bawah itu. Secara ajaibnya saling berhubungan. Iya, secara ajaib berhubungan ya. Padahal tiba-tiba kalau yang diomongin tukang parkirnya kan bisa aja gitu kan. Atau misalnya kucing yang tadi mau masuk gitu, ya kan? Maksudnya tapi ternyata ini ada intuisi kalian yang bekerja untuk bisa nyesuaiin. Wow, it's amazing. It's amazing collaboration. Yes. Adaptive writing. Iya. Asik. Gue nggak ngerti istilah, tapi itu ya mungkin ya. Nggak tahu ya. Ada lagi opini kalian terhadap ini? Itu bahasa harusnya. Ya Mbak. Iya, Ini kan agak mirip sama waktu kita bikin Heiho ya. Aku yang pertama gitu. Itu menurutku karena belum ada kalimat yang sebelumnya, jadi berusaha sekritis mungkin untuk membuka jalan. Membuka jalan gitu ya kalimat pertama. Tapi berarti hampir sama kayak atas ya. Membuka secara tidak langsung kalimat pertama menentukan kisah sampai akhir, hampir sama. Iya, benar. Memang karena lu jadi patokannya. Maaf ya. Mungkin saya minta maaf kali. Nggak apa-apa, enggak dong. Nggak ada. Ini tidak ada benar, tidak ada salah. Ide itu berkembang dan menurut gue dia indah banget. Dan kita nggak pernah tahu.
kayak apa ya, kayak jalan hidup lu, asik nggak sih? Iya kan? Ketika lu nulis kalimat pertama, lu nggak akan pernah tahu ternyata tuh semua berkesinambungan. There's a reason. Jadi sebenarnya pasti ada sebuah alasan kenapa tadi lu pertama kemudian bikin itu dan semua menyambungkan ini. Karena ternyata mungkin semua akhirnya menangkap ada romantisme di toko buku, kios ojo kios misalnya. Oh, tempat ini ternyata sangat romantis, atau tempat ini ternyata hangat. Itu secara tidak sadar ada sisi itu yang mungkin kita ingin keluarkan gitu, dan itu di dalam bawah sadar ya keluar aja. Dan menurut aku nggak apa-apa ya, memang itu memang menuntun kita ke sini, dan indah banget, seindah itu kehidupan kita gitu, bahwa setiap apapun yang kita pilih, jalan apapun yang kita tempuh, dia pasti akan nentuin ke depannya jadi apa, dan itu jadi cerita kita gitu kan, Fik? Enggak, lu besok mau kemana aja lu udah nentuin cerita lu sendiri, sama kayak nulis lirik lagu. Kalimat pertama lu yang akan menentukan kisah lu sampai akhir nanti gitu. So it's the same thing gitu. Ada lagi? Ya, Tara? Ya, jadi berasanya karena yang datang tuh dari ide orang yang berbeda-beda, akhirnya ada ragam emosi dan rasa yang kaya Mbak, kalau aku lihat. Jadi dari yang sedih, terus dia mau keluar dari zona sedih itu, terus di akhir on dan lain-lain, jadi kayak lebih rich gitu. Iya, macem-macem ya, yang tadi aku bilang kayak roller coaster ya gitu. Dan itu menarik karena merasa jadi wah, banyak perasaan yang bisa kita lihat dari kolaborasi ini. Ada lagi? Yuk teman-teman belakang mungkin maju sedikit juga boleh ya, kalau atau iya kalau mau ini biar lesehan aja kali begitu ya gitu, apa ya meleseh nggak apa-apa, nggak, biar bisa lebih banyak teman-teman mungkin kalau yang mau. Iya, ternyata lebih seru ya. Sorry lah, gue di atas ya. Soy kasta, ya sih. Dan kedudukan maaf ya guys, sih. Sorry ya. Biar ternyata lumayan cukup padat sesuai berjalannya waktu. Thank you yang udah hadir, silakan bergabung. Masnya aku belum kenal, siapa namanya? Ya? Gilang. Oh ya, Gilang tinggal di mana? Di Ciledug. Baru pertama kali datang ya? Apa pernah yang di Earhouse? Pamulang pernah? Di Earhouse pernah beberapa kali, kayak iya. sebulan sekali. Oh gitu, oh sorry Gilang, aku agak lupa, sorry ya. Sorry, nanti aku akan lebih mengingat lagi. Oke, silakan ya, jangan nggak apa-apa, duduk aja. Ada Lukman, oh ya silakan datang ya. Jangan lupa belanja kopi ya guys, ini kopinya enak. Kaos juga boleh. Wah ini nih gila gaul banget loh kalau udah pakai kaos-kaos yang ada di sini, gaul. Skena, semua karena Andin. Oke. Ya, oke, kita lanjut ya. Ada lagi yang mau ngasih opini ini terhadap apa yang kita lakukan tadi? Ada yang mau kasih pendapat? Ada? Iya. Mungkin ini udah merangkum semua ya. Udah merangkum semuanya. Kita bahas satu-satu. Mengatasi keterbatasan dengan kreativitas. Kalau tadi karena Ivan tadi chordnya cuman gitu doang. Iya, mungkin ada keterbatasan, tapi ternyata bisa. Jadi sebenarnya less instrumen, bahkan tadi kalau aku nggak kepikiran pakai piano pun sebenarnya pada bisa bikin, ya kan? Jadi nggak ada alasan untuk gue nggak bisa bikin lagu mbak, nggak, lu bisa. Itu cuman masalah seberapa intens lo mau untuk fokus dan menyelesaikan lagu lo, atau seberapa panjang kah, atau seberapa rumit kah, tapi semua orang bisa nulis lagu, trust me. Yang kedua, menemukan diksi yang menarik. Nah ini menarik, karena setiap orang punya gaya kata-kata dan bahasanya masing-masing. Dan menurut gua, justru itu yang aku harapkan di kelas songwriting ini. Bukan kelas ya, tapi apa ya, di sharing inilah. Karena keunikan setiap manusia atau kalian gitu justru bisa muncul ketika kalian bikin dan memilih diksi yang menurut gua, yang menurut kalian adalah mewakili kalian banget gitu. Memang mungkin akan jadi lebih unik atau misalnya tapi jadi nggak komersial mbak, jadi agak susah dimengerti ya, terus gitu kan, so gitu ya kan, so nggak apa-apa gitu, karena menurut aku kekayaan dari kata-kata itu, maksudnya seni, apalagi misalnya mungkin teman-teman yang suka puisi atau misalnya sastra,
kadang-kadang kita jangan sampai bahasa itu mati, karena bisa jadi karena kita nggak pernah pakai, atau kita nggak pernah gali, atau kita nggak pernah ucapkan, kita nggak pernah perkenalkan. Jadi jangan sampai ada kata-kata yang mati ibaratnya gitu. Jadi untuk menghidupkan itu ya kita bisa pakai. Dan wah, itu apalagi kalau kalian suka baca-baca puisi, nulis, atau misalnya baca sastra-sastra, baik itu misalnya sastra yang lama maupun yang baru, kalian akan menemukan banyak banget kata-kata yang mungkin kalian nggak pernah terpikir ini bisa masuk ke lirik gue. Atau contoh lirik-liriknya Efek Rumah Kaca deh, karena kita ada di sini ya. Itu kan apalagi di album Rimpang ya, kalau gue baca liriknya, wah ini menarik banget, banyak kata-kata yang buat gue cukup baru gitu. Ibaratnya mungkin belum ada nih di album-albumnya sebelumnya nih, si Khalil kayaknya nulis-nulis kata-katanya dia mencoba eksplorasi hal yang baru. Ya no wonder referensi sebanyak ini, gitu ya. Banyak banget, dia nggak akan kehabisan kata-kata, dan dia memperkenalkan kata-kata itu sehingga apa, kata-kata itu hidup. Coba bayangkan, kalian bayangkan kata-kata itu hidup tuh kayak gila, keren banget ya. Kalian bisa menghidupkan kata-kata. Nah, itulah gunanya ada sebenarnya lirik-lirik ini tuh untuk itu. Jadi jangan khawatir untuk memberikan kayak ini ada silabel, jahitan silabel, fanya. Terus kemudian ada yang suka dengan parasmu bak mentari, ini bak juga udah cukup lama ya kita tidak lihat dalam sebuah misalnya lirik lagu misalnya ditampilkan. Alenia lah, waduh Istiqlal mana nih tadi? Tertuang di alenia di ujung mata. Ini bunyinya juga enak kan, alenia di ujung mata. Judulnya? Iya. Oh, judulnya alenia di ujung mata. Wih, cakep ya. Nah, ini kan sebenarnya udah preferensi masing-masing. You can pick any words you want in your song. Jadi ini adalah menemukan diksi yang menarik. Dan setiap kata-kata kalian harus sadari dia punya bunyi. Alenia, ada A gitu. Diksi, I. Ada bunyi apa lagi? Silabel, silabel. Ada lagi? September, September. September, silabel, diksi, misi, kata, tertata, sejarah, berdarah misalnya. Semua tuh punya bunyi. Nah, bagaimana kalian memadankan bunyi-bunyi itu sehingga dia terdengar, bahkan dengan mengucapkannya saja dia sudah berbunyi. Itu gimana ya? Nah, ketika kita membacanya dia udah bunyi gitu. Karena ya itu keindahan bahasa menurut aku. Even you don't sing this, but you can imagine how it sounds. That's the meaning of the words. Seperti lembutnya halaman pertama di bulan September. Ini juga bisa nyanyinya bisa macam-macam. Seperti lembutnya halaman pertama di bulan September. Udah lain lagi tuh. Atau kalau misalnya seperti lembutnya halaman pertama di bulan September, bisa lain lagi, ya kan? So you can imagine the words with the sound in your head, and then you sing. As simple as that. There are so many possibilities. Use your imagination. This is what we do as a songwriter. Itu baru dari diksi, baru dari kata-kata. Kemudian, nah ini menarik. Tadi JK bilang, tadi ketika yang lain nyanyi tuh ada trigger dari notasi-notasi. Itu benar banget karena ketika kita belajar secara teknis, contohnya ya, dalam musik, technically, ada yang namanya motif. Jadi motif itu biasanya dia yang akan jadi kayak apa ya, ibaratnya ya, patokan untuk pengembangan berikutnya. Ya. Tadi kamu masih ingat nggak nadanya dulu Pak? Atau masih ingat? Ingat ya? Saya awalnya udah ada nadanya Mbak. Pas di game saya hilang. Oh beda lagi. Kalau nadamu yang tadi gimana? Yang belum ditering-tering. Seperti lembutnya halaman pertama di bulan September. Oke, itu akan jadi beda lagi begitu tadi Agung nyanyi gini. Pasti yang lain
akan ngerespon dengan beda lagi. Karena apa? Dalam sebuah teori musik ada yang namanya motif. Nih aku kalau misalnya motif ini biasanya aku punya sih biar bisa keluar. Bentar ya, kita orangnya agak-agak. Kenapa? Nah ini kan dianalisa ya. Kenapa bisa men-trigger? Karena begini teman-teman. Kembali kita udah pernah share ini sebenarnya. Tapi aku pengen share lagi. Si Shopee COD, masih ingat kan? Shopee COD, ngerti kan? Oke. Ini dari lagu klasik. Kalau dari not balok ini akan lebih gampang. Karena apa? Karena kedengeran motifnya. Motif itu sebenarnya triggering untuk pengembangannya. Contoh motif 1, kalau bisa dilihat ya. Motif 1 ta da 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 da. Terus di repeat. Ta da 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 da, ya kan? Terus kemudian ada motif yang ngejawab lagi pada daga-daga-dang. Sebenarnya nggak terlalu jauh kalau ngelihat dari harga notnya hampir sama. Nggak ada yang kalau ngelihat kita dari visual ya sebenarnya nggak terlalu jauh beda. Terus bawahnya itu sebenarnya juga sama. Yang ngebedain apa? Yang ngebedain cuman ini di sini, yang ini di bawah lebih rendah gitu loh. Ya kan? Ini harusnya di bawah. Di sini. Ini kan di sini ya, di garis. Ini di atasnya garis. Ya kan? Bedanya ini berarti lebih rendah doang letaknya gitu kan. Tapi harga notnya apakah sama? Sama nggak? Beda. Enggak, gambarnya maksudnya notnya sama, ada titik juga. Iya. Ini juga sama. Iya. Ini juga tanda berhenti sama. Iya. Ini sama semuanya. Yang beda apa? Cuman letaknya dong. Oh ini lebih tinggi, yang ini lebih rendah. Kenapa aku kasih not balok? Karena dia untuk menunjukkan perbedaan not. Oh yang atas tuh da 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 da. Tapi yang untuk di bawah da 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 da. Kalau kalian secara audio kan bisa dengar. Oh ini lebih rendah nih nadanya. Yang pertama da 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 da. Yang bawah motif 1A da 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 da. Tapi nggak ada bedanya sebenarnya. Jadi kalau misalnya tadi JK bilang nge-trigger itu benar karena sebenarnya secara tidak langsung tadi Agung menyanyikan motif yang membuat kalian sebenarnya tidak langsung mengcopy itu, hanya beda aja dengan cara kalian sendiri. Tapi kalau mau tertata misalnya kalian nanti menggarap sebuah lagu sendiri di rumah, ini kan motifnya kan bisa jadi beda-beda karena kita bersambung. Jadi kadang motifnya Agung nih beda sama motifnya misalnya tadi Fikar karena dia nge-rap. Itu udah idea yang beda banget gitu kan. Karena apa ya? Karena emang style-nya berbeda. Tapi kalau misalnya kalian mau bikin sendiri satu lagu di rumah atau misalnya kolaborasi, kalian bisa dengan simple mendengarkan motif yang kalian bikin di awal. Yang simple aja, motif yang sederhana. Misalnya kalau ini motif yang sederhana adalah ta da 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 da. Terus kemudian diulang lagi pa da 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 da. Terus kan udah 2 kali diulang. Apa ya? Gue jawab deh. Jadi ibaratnya kayak gue jawab nih motif yang tadi pa da ga da ga da ga, ya kan? Terus diulang lagi ta ga da ga ta ta ga da ga ta. Terus dijawab dengan kalau misalnya ta da 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 kan nggak asik ya? Nadanya aja yang beda pa da ga da 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 da. So this is ini exactly the same. See? Sama kan? Da 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 da. Tapi ini ta da 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 da. Tuh. Ya kan? Cuman beda. Oh, ini lebih tinggi. Oh, ini lebih rendah. But the motive is the same. Aku kasih visual gini supaya kalian bisa melihat. Oh, ini ternyata sama. Hanya nadanya doang yang beda. Jadi kalau misalnya sekarang aku ngasih motif, then you answer. Misalnya aku kasih motif pada da da da. Jawab apa? Bisa da 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 da. Kenapa?
sama Agung tadi. Da 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 da. Secara ritme harga notnya sama. Da 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 da. Da 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 da. Lanjut. Bisa da 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 da. Lanjut. Nah, oke. Bisa, itu jadi penghabisan da 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 da. Agak beda dikit, but it's okay. Tapi masih dalam balutan motif yang sama. Tadi apa motif aku sederhana banget. Da 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 da. Terus dijawab sama aku. Da 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 da. Terus. Da da. Terus. Ya. Da. Ya misalnya gitu penghabisan. Diulang lagi sama aku. Pa da da. Lanjut. Ya. Da da. Oke, jadi aku tadi da. Terus da da. Oke, lanjut. Siapa lagi lanjut? Ivan. Da. Terus da. Terus da. Boleh. Terus Daniel. Oke, habisin. Siapa yang mau ngabisin? Ferdi. Oke, itu nyoto. Terakhir nyoto. Phrasing terakhir dari motif. Lagunya habis, motifnya habis. Dihabisin lagunya. Agak banyak. Boleh. Jadi sebenarnya dari apa? Start with a simple motif. Karena tadi liriknya panjang. Nah, jadi tadi kalau kita kembali ke sini. Pertanyaan. Ya, boleh. Tadi itu kan kayak pentatonik ya. Nah, apakah motif tuh emang berarti ini pentatonik? Apakah harus selalu di pentatonik? Enggak dong, bebas. Motif itu bisa macam-macam, bisa dari notasi, bisa dari ritme. Makanya kalau kita lihat tadi di sini, motif itu bisa dilahirkan dari ritme juga kan, kayak ta 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 ta. Tapi bisa aja dari tararararam pararararam. Atau bisa jadi tarararara tarararara. Atau bisa jadi tarararara tarararara. Dan lain lagi. Ya kan? Maksudnya pertanyaannya, misal kalau udah sekali tadi Mbak Endah di depan pentatonik, apakah yang dimaksud motif berikutnya adalah boleh pentatonik, bebas. Tapi, nah ini dia kembali lagi. Kita contoh visual. Kalau kalian gambar deh batik, gitu ya. Biasanya dia punya motif dasar kan. Dasarnya apa? Atau misalnya kalau di sini ada yang belajar visual. Bagaimana supaya motif ini bisa berkembang dengan bagus? Apakah dia nge-copy doang? Kan ada batik cetak tuh yang motifnya satu terus di-copy banyak. Gitu kan? Bagus-bagus aja kan? Itu sama terjadi kalau misalnya kita melakukan pengulangan yang exactly the same. Misalnya tadi sama aja nih pentatonik, gua akan pakai misalnya pentatonik aja. Maksudnya dalam arti mungkin kalau misalnya kita bilang satu bar cuman dari situ dan kita copy bisa-bisa aja dan bagus-bagus aja, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya mau motifnya berkembang, kan ada tuh cuman dari satu motif tapi tiba-tiba bisa melebar jadi lebar banget gitu, bagus banget motifnya dan jadi kaya banget. Nah itu adalah kemampuan kita dalam mengolah. Tiba-tiba mungkin pentatonik tapi lama-kelamaan bisa jadi di tengah-tengah nggak pentatonik tapi kemudian balik lagi ke pentatonik. Tapi semua harus dalam sebuah pengembangan yang gimana kalian merangkai itu kalau dalam gambar tuh kayak cantik gitu.
Dan itu based on experience. Ada lagu-lagu yang sebenarnya pentatonik idenya, tapi dia enggak kemudian jadi terdengar pentatonik banget. Contohnya apa ya? Pentatonik kan do re mi sol la. Ada lagu nggak? Itu banyak banget sih pasti contohnya. Na ya bisa contoh di Bangku Taman. Na. Ada yang tahu nggak lagu kode buat kotanya Bangku Taman? Na do re mi fa. Ada fa-nya. Oke, aku kasih denger ya. Mi fa sol, dia nggak kemudian jadi pentatonik, tapi dia mungkin pengembangannya sebenarnya basically dari pentatonik. Ini pentatonik banget. Do re mi sol la la sol la la sol. Ini pentatonik. Na pentatonik banget. Suara bising di tiap jalan, suara kaki yang berlalu lalang, suara sirene raja jalanan, suara sumbang yang terus berdetak. Itu kan nggak terlalu pentatonik pengembangannya. Kalau misalnya dari melodinya na do re mi fa, ada fa. Di pentatonik nggak ada fa. Do re mi fa sol. Jadi dia bisa mengembangkan dari tema pentatonik na itu motifnya. Terus tiba-tiba dia nyanyi na. Itu udah nggak pentatonik. Itu diatonik major scale. Do re mi fa sol gitu. Tapi dia kembangkan dari pentatonik. Jadi nggak harus. Tapi sejauh mana kamu bisa merangkai itu jadi motifnya berkembang dengan oh ini sebenarnya nggak terlalu jauh kok korelasinya gitu. Aman nyato? Iya. Tapi ada yang nggak jelas nggak atau kamu ragu-ragu atau harus gimana gitu? Nggak apa-apa. Ini emang kita sambil sharing, gue juga sambil belajar sih basically. Kalau ada yang mau bilang Mbak salah nggak apa-apa ya. Kalau berani cek enggak asal ditampar ya saya enggak maksudnya kalau ada yang mau ngasih tahu juga nggak apa-apa karena gue juga kadang-kadang bisa salah juga. Tapi kalau menurut gue bisa nggak harus pentatonik motif itu ketika lo mau ngembangin itu kebetulan aja tadi pentatonik. Ada yang mau ditanya lagi atau ada yang mau di Aman Mbak, lanjut. Aman lanjut. Nah. Jadi kan Mbak bilang kalau tema pertama itu secara tidak sadar mempengaruhi tema di lirik-lirik selanjutnya. Itu bagaimana kita tahu bahwa ini mengikuti, ini enggak ya? Selain dari feeling, apakah dari notasi itu bisa kelihatan atau gimana? Ya sebenarnya sih kalau bisa ditulis lebih kelihatan visual. Makanya kebanyakan mungkin kalau musisi-musisi zaman dulu kali ya, karena belum ada alat perekam atau segala macam, mereka mungkin nulis notasi untuk memudahkan mereka sebenarnya mengembangkan kayak apa ya motif yang mau gue pakai. Makanya contoh kayak misalnya kalau kita mungkin nggak usah ngomongin musik pop karena mungkin musik pop masih lebih sangat gampang diingat gitu. Oh ini motifnya kayak gini. Tapi kalau misalnya kita mau ngomongin komposisi musik klasik, dia misalnya satu komposisi aja bisa 45 menit misalnya sonata atau segala macam. Itu memang ditulis supaya apa? Supaya dia benar-benar tahu ini gimana ya nanti pergerakannya. Motifnya gua kembangin seperti apa ya. Gitu. Dan memang kadang-kadang itu membantu mereka karena apa lagu yang mereka tulis tuh satu lagu tuh 45 menit misalnya. Jadi supaya mereka nggak lost, tiba-tiba hilang topik nih. Sama kayak contoh kalau lo bikin novel gitu kali ya sama dia. Bikin novel sama bikin cerpen kan beda ya. Gitu. Kalau lo bikin novel kan lo harus nggak
nggak harus sebisa mungkin jangan hilang arah kan. Gimana caranya beratus-ratus halaman itu dia masih inline dengan topik gitu. Akan lebih sulit untuk kita intens mempertahankan fokus, motif dan pengembangannya daripada misalnya lu cuma bikin lagu cuma 3 menit atau 2 menit, atau misalnya bikin cerpen yang cuman satu halaman. Bukan berarti gua mengcompare novel lebih susah dari enggak, tapi intensitas fokusnya sebenarnya. Kita nggak ngomongin masalah kualitas lirik atau kualitas artikel atau tulisannya ya, kita lebih ngomongin intensitas fokus gitu. Jadi kalau misalnya tadi lu mau merasa punya motif yang sulit atau gimana cara gua ngembanginnya ya gitu, ya lu pelan-pelan mau nggak mau, karena mungkin lu nggak bisa nulis, misalnya nggak bisa notasi atau segala macam, ya lu harus tajemin telinga. Tapi justru itulah kelebihan kita orang-orang timur. Kita tuh based on aural banget, sound banget. Kita tuh musik emang dari kecil, kita tuh memori audionya tuh kuat banget. Makanya kebanyakan mungkin orang-orang barat itu kadang suka amazed sama kita, wah gila ya orang-orang timur atau orang Indonesia itu dikasih nada langsung bisa ngikutin gitu. Kadang-kadang mereka yang terlalu textbook tuh nggak bisa itu gitu. Mereka memang based on latihan gitu. Tapi secara kultur kita tuh jauh lebih audio gitu. Bukan membandingkan, tapi maksudnya dalam arti mungkin itu juga salah satu alasan kenapa bakat musik di Indonesia banyak banget, karena emang ya itu kita lebih banyak merespon not on a text based gitu, tapi banyak dari audio. Dan ini ada kelebihan kekurangan ya. Kekurangannya adalah yang literasi kita kacau. Kita kadang sulit untuk mewariskan banyak hal ke generasi penerus. Contohnya bunyi-bunyi gamelan atau segala macam, literasinya, notasinya apa segala macam mungkin ada, tapi dengan tata bahasanya sendiri yang tidak mengikuti western standard, dan harusnya itu nggak apa-apa ya. Cuman kita tuh udah terwesternisasi banget gitu. Jadi harus not balok. Sebenarnya kalau lu punya not lu sendiri untuk supaya lu bisa nginget gimana ya nada-nada gue ini, ya nggak apa-apa, paling nggak untuk supaya lo inget. Intinya adalah kita harus punya cara gimana untuk bisa membantu as a tools nginget kira-kira motif atau nada ini gue kembanginnya seperti apa ya. Ya sekarang ada audio recording kan, jadi lo bisa ngerekam, kembangin gitu. Mau nulis not balok itu salah satu yang ngebantu. Jadi kalian bisa ngelihat, oh gue pengen nulis gue repeat jadi nggak ada kesulitan gitu loh. Bahkan lo nggak tahu nadanya, taruh mainin di piano juga langsung bisa gitu. Jadi ini cukup membantu banget sebenarnya. Nggak cukup membantu, tapi membantu banget. Salah satu tools lah gitu. Tapi jangan jadi patah ya, dalam artian ya kalian kan ngebuktiin bisa semua bikin lagu juga. So in a way, you just write songs. Jadi kan kita mencoba untuk menerjemahkan apa yang ada di toko buku menjadi lirik, dan itu dari kata per katanya kontekstual gitu. Tapi gimana kalau kita menerjemahkan suasana ini dengan nada? Nada itu ada kata-kata yang bisa membuat itu jadi kontekstual atau enggak sih sebenarnya? Wih, gila, filosofi musik nih ya, semester berapa bentar? Gue ingat-ingat. Apakah nada punya, oke, kalau kata-kata kan jelas gitu ya, maksud lo verbal. I know. Itu gue juga nggak bisa jawab sih, I'm not quite expert. Mungkin personil Batman yang di belakang bisa bantu gue. Secara musiknya banyak instrumen. Instrumental lah. Ini menarik sih sebenarnya ya. Apakah melodi juga bisa? I don't know. What do you guys think? Ada nggak melodi? Bisa nggak menerjemahkan? Bisa nggak? Apa? Pertanyaannya, nggak terlalu kedengeran ya? Pertanyaannya apa? Kalau kata-kata kan bisa menerjemahkan gitu ya. Maksudnya kita untuk misalnya, oke, toko buku ini kan tadi kita topiknya adalah toko buku. Suasananya kayak apa, kita bisa menerangkan nih secara verbal, tapi apakah secara melodi bisa? Bisa? Oke. Gimana caranya? Pakai pattern itu
tadi. Oke, bisa atau namamu siapa, sorry? Adam. Kalau menurut aku sih harusnya sih melodi itu bisa menerjemahkan suatu tempat kayaknya, tempat ataupun suasana. Gara-gara contoh deh kalau kita nonton film horor, bunyi nada tinggi kemudian apa tuh udah wah ini mencekam nih, ini mau jump scare nih. Oh, I see. Terus kalau misalnya kayak apa kayak cheerful atau gimana, pasti ada kayak ting Oke, tadi ya. Oh iya. Jadi untuk melodi menerjemahkan suatu situasi, perasaan ataupun itu bisa seperti itu. Bisa sebenarnya. Tapi tergantung culture. Tergantung culture. Nice. Oke, thank you. Visualnya gimana? Kalau nggak ada visualnya gimana? Itu siapa yang ngomong? Maaf, siapa? Oh iya, kalau nggak ada visualnya gimana? Kalau ada visual, kan itu nggak ada visualnya. Artinya dari experience sang pendengar itu. Oke. Nah, aku bilang ke culture lagi. Contoh misal kalau kita main, kalau misalnya kayak kita nih orang buta nih, di zaman pertengahan kita nggak tahu musik, nggak tahu apa gitu, kadang-kadang. Tapi dengan bunyi bel, harmonizations, gereja, beragama. Tapi kalau dengar bunyi suling atau apa, oh lagi pesta nih. Oke. Mungkin itu interpretasi aku sih kak. Kalau misalnya saya visualnya. Oh nice. Beri tepuk tangan. Itu manis. Itu benar. Oke. Atau misalnya contoh gini, gitu misalnya kalian masuk ke satu ruangan terus ada langsung warung Sunda. Langsung. Jawa Barat kok bisa gitu ya? Atau misalnya bunyi nah itu ya, sorry Jack. Mungkin kalau di aku dari musik yang piano sih ya, itu kan mereka nggak ada kata-katanya, tapi Twinkle Twinkle Little Star beda banget sama River Flows on You, yang kayak River Flows on moodnya langsung beda. Twinkle Twinkle yang kayak kekanak-kanakan banget, cheerful banget, sedangkan di River Flow aku ngerasanya lebih kayak ada furiousnya, ada yang kayak permainan emosinya, naik turunnya. Oke, menarik, bisa juga. Oke, sekarang kita coba dengar ya. Oke, kita coba dengar. Apakah dengan melodi kita bisa, nggak ada liriknya nih, menerjemahkan itu? Oke, kita dengerin. Pada tahun 2000 nyari recap cerita gitu. Very beautiful composition. Wah, gila sih, unpredictable, dengerin ya. Oke, ada yang tahu nggak sejarah lagu ini? Menurut kalian ini apa? Kenapa Beethoven bikin komposisi ini? Ada yang bisa jelasin nggak? Yang sering dipukulin bapaknya itu nggak sih?
Oh, gue nggak tahu kalau itu ya. Gue tahu. Iya. Atau gini, kalian menebak aja. Kira-kira apa yang ingin Beethoven? Apa yang ingin Beethoven ceritain? Apa yang ingin dia tumpahkan? Ditinggal istrinya. Ditinggal istrinya, oke. Kesepian. Dikecewakan berkali-kali. Wabah pandemi bisa. Terus sendirian jadi gelanda agungkan. apa lagi kira-kira? Mimpi pas demam tinggi, Mbak. Mimpi pas demam tinggi. Iya. Ada lagi? Apa perasaan yang ingin dia sampaikan sih? Ini nggak ada liriknya. Kita nggak akan pernah tahu. Merindukan bulan. Pungguk merindukan bulan. Moonlight Sonata ya soalnya ya. Ada lagi? Oke. Jadi ini tuh lagu patah hatinya Beethoven. Dia jatuh cinta sama muridnya gitu. Lagu ini sebenarnya dia dedikasikan untuk orang yang dia sayang tapi dia nggak bisa. Gila. Tapi kayak gini kan berarti sedihnya kayak apa gitu. Kalau kita pakai kata hancur berkeping-keping, sedih segala macam, ini kayaknya udah jauh melampaui kata-kata itu kan. So kadang melodi itu bisa jauh menerjemahkan sesuatu yang nggak bisa kita sampaikan secara verbal. That's the amazing of melody, amazing of the sound. Dia tuh bisa ngasih, ini kalau kita bilang gue sedih banget, ini jauh lebih sedih, depresif, ya. Tapi gila masa lo bisa depresi sih gara-gara cinta? Beethoven ya gini, gila putus cintanya dengan Reza mah enggak, dia. Jadi kalian bisa tahu kan betapa dalamnya perasaan dia sama si perempuan ini misalnya. Ya kayak gini patah hatinya. Gitu. Gokil kan? Nah, jadi sebenarnya gue bisa gue. Kalau misalnya lo mau apa sih istilahnya ya? Mau mendeskripsikan sebuah tempat dengan notasi bisa banget. Gitu. Jadi memang dalam musik ada verbal dan non verbal. Nah, ini semakin bisa mendekati atau bukan mendekati ya, lo merasa terwakilkan dengan itu dan mungkin orang lain menangkap itu, get the message. Atau misalnya kayak ini tadi kalian sedih banget ditinggal istrinya, apa itu sebenarnya kan mewakili sebuah perasaan kesedihan ya, hanya berkecamuk nih macem-macem. Tapi garis besarnya kan orang bisa merasakan, oh iya Beethoven sedih. Wabah pandemi mungkin buat beberapa demam tinggi tuh menyiksa banget. Ini menyiksa, jadi perasaan menyiksa ada, perasaan hancur berkeping-keping patah hati ditinggal istri misalnya gitu ada, atau misalnya yang tadi wabah pandemi karena anjir gue kesepian tadi ada di sini gitu. So there's so many complex feelings in this composition gitu. Berarti nih kalau misalkan kita telah dari nada notasinya itu, apakah kita bisa menduplikasi pola tersebut untuk menciptakan nuansa yang sama kayak gini gitu? Bisa dong. Itu gunanya referensi. Makanya jangan terlalu cuma wah ini lagu ciptaan gua nih, udah orang lain nggak boleh pakai. Nggak gitu juga sih ya. Nggak, maksudnya dalam arti adalah kita tuh akan menyerap banyak pasti dari referensi. Tidak bisa diindahkan lah itu gitu. Dan bisa aja kalau misalnya lo mau ibaratnya mengadaptasi, kita bahasanya mungkin kalau apa bahasanya, the art still not apa? Still like an artist. Iya, still like an artist gitu ya. Jadi maksudnya enggak benar-benar copy, but we adapt atau modifikasi atau misalnya kembangkan dan itu jadi milik kita, kurang lebih kayak itu fungsinya referensi. Kayak misalnya lo mau bikin lagu sedih dan lo dengerin lagu sedih, kagak ada yang bisa mewakili perasaan lo. Begitu denger kayak Beethoven, nah kayak gini nih, berarti gue bisa bikin kayak oh I feel so low, I hope I could see. Mirip, tapi kan phrasingnya it's the same, sama teng tadang.
apa dia pakai long notes, oke aku pakai chordnya minor, dum dum, I want to say dum, bisa. So the more reference you get, kayak lo akan bisa punya ide banyak banget untuk mengejar. Itu sebenarnya kadang-kadang kita as a musician, thank God we are songwriter, we can make our own music to kayak mewakilin perasaan kita tuh itu. Jadi dengerin banyak musik, apresiasi dan dengerin kayak tadi itu mendalam. Oh gue rasakan apa segala macam. Mungkin gue akan bisa membangkitkan sesuatu dari musik yang gue dapet. Gitu. Ada lagi? Ya, boleh Tara. Tadi mau apa? Lanjutin yang tadi pertanyaan Mas Don, Mbak Endah. Tadi kan karena konteksnya suatu toko buku, kemudian dimana bisa relate ke suatu nada dan melodi gitu kan. Nah, aku ngebayangin kayaknya untuk tiap, kalau ini nggak spesifik misalnya horor atau yang culture gitu, mungkin kayak lebih ke pengalaman pribadi dan emosi yang relate ketika orang itu berada di suatu tempat atau circumstance itu. Misalkan di toko buku kan kita bisa ada misalkan skenario di mana orang itu patah hati atau jatuh cinta, atau misalkan dia mengalami hal yang biasa aja. Nah nanti untuk misalnya Daniel atau saya atau yang lain, ketika kita membayangkan lagi di satu toko buku, mungkin dia akan bisa menciptakan, memiliki emosi yang berbeda gitu, yang muncul dari imajinasi dia terhadap toko buku karena memori atau pengalaman emosi yang terlibat di dalam pikiran dia gitu. Aku ngelihatnya, jadi akhirnya interpretasi suatu konteks tempat atau kondisi misalkan di stasiun atau di mana itu sangat akan personal terhadap apa yang orang itu pernah alami atau rasakan mungkin gitu. Gitu. Bener banget. Kayak emosinya akhirnya berbeda. Misalkan saya akan romantis ketika di toko buku, tapi ada orang lain yang diputusin toko buku, lagunya sedih banget gitu kan. Iya sih. Iya. Benar ya. Betul. Lagunya makanya roller coaster banget. Benar. Iya. Mau balikan ya. Ya itu menarik. Dan itu sebenarnya tujuannya kita bikin lagu kan, to make people know our perspective about things. Kalau misalnya perspektif kita terhadap misalnya contoh cinta gitu, lagu cinta tuh bermiliar-miliar banyaknya misalnya gitu ya, berjuta-juta banyaknya gitu. Tapi toh juga lo akan dengerin lagu cinta yang mewakili diri lo, dan itu mungkin spesifik banget. Kenapa? Cuman lo doang yang tahu alasannya kenapa. That's why we need you guys to make songs more personal. Kalau misalnya tadi dibilang yang sudah kita diskusikan bareng tadi, ada diksi yang menarik, trigger notasi, terus ada kalimat pertama yang menentukan kisah sampai akhir, berarti kan ada storytelling ya. Terus beragam emosi, jadi kalian bisa naruh emosi apapun. Nah itu yang kalian gali di setiap kalian bikin lagu. Dan make it personal. Penulis lagu yang personal itu justru malah yang outstanding. Contoh, kalau yang baru-baru ini Hindia misalnya, Baskara, dia nulis lagu tuh nggak ada yang klise, kata-katanya tuh sangat dia banget, rhyming kadang-kadang enggak, tapi juga sangat personal perspektif dia. Atau misalnya kalau mau dilihat penulis lirik lain yang cukup personal, diksinya Jimmy Multazam, Upstairs, itu juga sangat unik kan lirik-liriknya. Disco darurat ya elah gitu kan, kayak gitu, sangat dia banget gitu. Dan mungkin experience masing-masing Baskara Putra atau Jimmy mengetengahkan rasa kefrustrasiannya terhadap sesuatu juga berbeda gitu. Itulah sebenarnya kenapa kita selalu punya hero. Di setiap generasi itu selalu punya hero-nya gitu, karena mungkin di satu generasi ini merasa tersampaikan melalui si musisi A, di musisi B gue terwakili sama si ini, musisi C gue terwakili sama ini gitu, si C terwakili dengan musisi ini gitu misalnya. Jadi beda-beda, dan nggak apa-apa menurut aku, justru malah kita coba untuk bikin sepersonal mungkin. Tapi memang bikin lagu tuh butuh nyali, karena lo harus menghadapi ketakutan sendiri gitu loh. Kayak lo harus ngebuka
ngebuka ruang untuk curhat ibaratnya kan jadinya kan it's a very personal. So sometimes ada songwriter juga mereka yang kalau misal ditanya lagu tentang apa tuh mereka enggan banget untuk menceritakan dan nggak apa-apa, it's okay gitu. Jadi kalau misalnya ada yang aduh gue nggak mau cerita ini lagu tentang apa ya mbak, gue mau nyanyiin aja, it's okay gitu. Dan nggak apa-apa banget, kita bisa kok menangkap message dari lagu lo, dari lirik atau dari melodi apa segala macam. Because the good song itu lagu yang bicara itu tanpa harus diutarakan, dia udah menceritakan semuanya gitu. Gitu kira-kira. Ada lagi teman-teman yang mau mengutarakan opininya atau pertanyaan? Iya ada Anton. Hai Anton. Thank you loh ke kios. Ya Din. Nggak sih, mungkin meneruskan yang tadi masalah melodi bisa mewakilkan untuk membangun suasana apa enggak gitu. Kalau aku berpendapat sih mungkin ya sama juga kayak bisa gitu, karena ada beberapa lagu yang mungkin dia ada secara verbal, ada secara lirik. Tapi misalnya kita nggak ngerti itu lagunya artinya apa gitu. Tapi based on nada yang dia nyanyikan, melodi yang dia nyanyikan, kita juga bisa nyerap gitu. Oh lagunya kayaknya perasaannya tentang ini deh, perasaannya tentang ini deh. Kayak misalkan aku biasanya mungkin denger lagu Jepang dan lagu Korea gitu. Aku nggak tahu apa artinya apa gitu, mereka nyanyi lagu tentang apa gitu. Tapi nada yang mereka buat tuh kadang tuh bisa bikin aku berimajinasi aku dalam keadaan seperti apa gitu. Yes. Kurang lebih begitu. Exactly. Ya, benar banget. Kita kadang juga kalau denger lagu daerah, denger lagu apa gitu nggak tahu artinya, tapi kok gue bisa nangis ya? Pernah nggak sih kayak gitu? Ya, itu dia powerful itu sih sebenarnya kalau menurut gue musik. Dan nggak bisa dipisah-pisah gitu. Kadang-kadang mungkin elemen kata-kata verbalnya itu ada bunyi yang sebenarnya juga secara nggak langsung dia nge-trigger menyentuh hati kita gitu. Nggak tahu ya, ada kata-katanya, artikulasi ngomongnya, apa segala macam itu kan juga ngaruh ya. Itu bisa jadi juga sebenarnya salah satu elemen yang berpengaruh gitu. Itu indahnya musik sih menurut gua. Kalian bikin lagu, wah kalian akan membuka kemungkinan itu banyak banget. Kalian akan bisa bikin, kalian tuh kira punya hak prerogatif gitu. Gue pengen bikin nangis orang, atau misalnya gue pengen bikin orang dance, atau gue pengen bikin orang inget sama masa lalunya, atau gue pengen, itu tuh hak kalian. Kalian mau lakukan apa di lagu-lagu kalian. Atau misalnya gue pengen orang terbakar semangatnya ketika denger lagu gue. Itu is a privilege being a songwriter. Dan menurutku itu yang kita latih gitu. Kita melatih keinginan kita dan kita tuangkan dalam lagu. Kita melatih untuk kayak merespon spontanitas, peka. Kan songwriting artist kan harus peka ya sama apa yang ada di sekelilingnya. Itu sebenarnya tujuan kita latihan di Songwriting Club itu sebenarnya cuma latihan-latihan itu doang. Nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kalian sendiri sebenarnya yang akan tahu perkembangan kalian sendiri gitu. So it's easy to make songs, right? Kalian tadi aja dalam satu ruangan less than 15 minutes you can finish one songs yang tiba-tiba tadi dibikin. Kalau bisa dibilang kan ini satu lagu udah bareng-bareng. So it's easy. Rilis ya. Oke, Lukman. Ya. Soal gimana kayak melodi bisa menyampaikan suatu perasaan yang spesifik ya. Aku ngerasa ini nggak tahu sih, mungkin analisa gembel, cuman aku ngerasa kalau suara-suara yang ada di sekitar kita, kayak mungkin suara suara lalu lintas kayak totot itu bisa kita implementasikan ke musik. Jadi kayak benar. Ada beberapa musik hip hop yang aku notice kayak Frank Ocean itu dia pakai suara-suara lalu lintas gitu di dalam musiknya, dan itu sangat secara vivid. Aku padahal kayak cuma dengerin tapi kayak bisa memvisualisasikan kalau itu suara nighttime driving gitu. Dan selain kayak suara-suara di sekitar kita, itu juga mungkin bisa suara-suara yang ada di kita sejak kecil. Mungkin misalnya kita nangis kan, biasanya kan kita nangis kan kayak ada kayak atau apa gitu ya, kayak
Iya, benar-benar. Itu namanya bending ya kalau di blues. That's why they get it's like crying. Exactly. Kayak aku juga ngerasa kalau ini kayaknya pertama kali aku notice kalau melodi bisa, walaupun aku nggak tahu liriknya, itu nggak tahu arti liriknya, tapi kayak bisa. Oh ini rasanya ini nih, soalnya kayak dulu aku sempat dengerin ada lagunya Tame Impala judulnya Keep on Lying. Ada melodinya itu kayak itu kayak ini orang nangis gak sih? Terus aku lihat liriknya emang kayak gitu, emang yang disampaikan sama lagunya tuh nangis yang childish, tapi apa ya, inner child yang lagi nangis gitu. Padahal dia orangnya dewasa. Jadi kayak aku ngerasa melodi itu bisa merepresentasikan inner child kita yang mungkin nggak bisa kita sampaikan ketika kita umur dewasa gitu. Cuman analisa gembel sih. Iya. No, it's good. Itu pertama dong, thank you so much. Yes, exactly. Sebenarnya itu benar banget kok, itu benar banget. Even bahkan kenapa dulu mungkin tahun 1900-an di mana New Orleans Jazz ya, Louis Armstrong scat singing itu menirukan suara trompet misalnya. Atau misalnya waktu itu ada kelompok New Orleans Jazz, kalau misalnya mereka mengiringi, mereka kan main trompet dan segala macam, tapi sebenarnya mereka menirukan suara kuda gitu, jadi trombonnya tuh, trombonnya kan gitu ya. Jadi kalau kalian dengerin rekaman jazz tahun awal-awal abad 19 itu, mereka tuh main instrumen tuh based on ternak-ternak yang mereka ini, karena mereka belum bisa main technically yang gimana ya, jadi mereka hanya mendirikan sound. Dan exactly bahwa sebenarnya hidup kita tuh musik banget. Kalau misalnya lo denger bunyi AC, bunyi mesin, you can like sing with it. Gue kadang-kadang kalau lagi di pesawat gitu suka tiba-tiba di mesin pesawat, gue suka cari nadanya tuh so I can sing over the tune gitu. Karena sebenarnya semua tuh punya, nggak mungkin nggak ada yang namanya frekuensi ya, kan ada frekuensinya. Cuman memang kadang messed up aja, atau kadang kita nggak terlalu peka aja, atau kita nggak punya waktu untuk kayak critical listening. Sometimes we forget about critical listening. Jadi sebenarnya hidup kita tuh udah dikelilingi dengan bunyi, dan kita bisa menerjemahkan bunyi itu dalam bentuk musik. Karena musik itu apa? Bunyi yang teratur. Jadi kita mengarrange any kind of song, any kind of sound jadi teratur, so it's called music. Itu adalah salah satu term, termnya banyak banget, tapi salah satu term yang aku kenal adalah bunyi yang teratur, yaitu musik gitu. So it's basically sound. What is sound? It's a frequency, gelombang suara, banyak banget frekuensi gitu. So kurang lebih kayak gitu. Beri tepuk tangan buat teman-teman. Wow, pasti yang menyenangkan. Oke, PR. Yes. Minggu depan kita ketemu lagi dengan PR yang dikerjakan. Menarik sebenarnya kalau kita lanjutkan, tapi ini nggak usah dari sini. Tapi PR-nya tetap, yaitu temanya adalah toko buku. Ya, bebas. Ini nggak usah kalau ada teman-teman yang mau ngambil idenya dari sini boleh. Yang tadi, wah kata-kata gue di sini enak. Atau misalnya mau bikin baru juga boleh. Tapi kalian bikin PR lagu. Judulnya toko buku. Nggak usah judul deh. Atau temanya toko buku. Bebas. Kalau yang tadi yang mau cerita tentang dari sisi penjual boleh, dari suasananya boleh, atau dari romansa di dalamnya boleh, atau dari problema apa yang kalian temukan, atau misalnya any kind. Kalian bikin lagu tentang toko buku, nggak harus kompleks, cukup verse-nya aja dengan ref, atau misalnya nggak perlu ada refnya juga nggak apa-apa, tapi minimal kalian minggu depan datang dengan menyanyikan lah sebait gitu, masa nggak ada nggak jadi ya kan. Tadi aja satu baris dapet gitu ya, masa nggak dapet satu bait gitu ya. Jadi paling nggak datang dengan karya. Jadi minggu depan kalian datang dengan karya, dinyanyikan. Temanya toko buku. Judulnya bebas ya, nggak harus toko buku. Misalnya judulnya yang lain boleh, tergantung perspektif kalian. Ada pertanyaan? Bebas, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris,
Kalau misalnya ada yang gue belum ketemu lirik tapi gue ketemu melodi lagunya, boleh. Pokoknya kita terima apapun. Yang penting kerjain PR. Ya kan? Gitu. Jadi lagu, jadi rap bebas banget. Ada pertanyaan soal PR-nya? Nggak ada? Oke. See you next week teman-teman. Terima kasih.